Pemain diaspora datang, skuad timnas makin lengkap. Coach Patrick ungkap kondisi Ole yang masih dipantau terus. Ole berkorban banyak demi untuk bermain di round 4. Sebelum masuk ke berita lengkapnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Tonton juga video ini hingga akhir agar mendapat informasi yang lengkap. Pertandingan round 4 kualifikasi Piala Dunia sudah semakin dekat. Hanya kurang dari 48 jam, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Sebuah pertandingan yang sudah ditunggu oleh semua pihak Indonesia, baik penggemar maupun para pemain timnas kita. Para punggawa timnas saat ini sepertinya sudah tak sabar untuk turun ke lapangan dan memainkan laga terpenting sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain timnas sudah mulai berkumpul dan bersiap di Arab Saudi sejak tanggal 30 September. Kemudian disusul para pemain timnas yang bermain di Eropa. Satu persatu pemain mulai berkumpul dan akan dijadwalkan berkumpul lengkap pada malam hari tanggal 6 Oktober. Para pemain diaspora yang bermain di Eropa sebagian telah menyelesaikan tugasnya di klub masing-masing sehingga telah bisa terbang ke Arab dan berkumpul dengan timnas Indonesia. Tentunya kedatangan pemain diaspora ini sudah ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Seperti contohnya kapten kebanggaan kita, Jay Itzes. Jay Itzes datang ke Arab Saudi usai membela klubnya Sassuolo melawan Verona. Di pertandingan terakhirnya, Sassuolo berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas Verona. Tentunya kemenangan ini tak lepas dari peran Jay Itzes dalam menjaga pertahanan Sassuolo dari gempuran serangan Verona. Tanpa istirahat yang panjang usai pertandingan ini, Jay Itzes langsung terbang ke Arab Saudi untuk segera bergabung dengan timnas. Kedatangan Jay Itzes ini tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para fans timnas yang ada di Arab Saudi. Benar saja, setibanya di Bandara Jeddah, ia langsung diserbu para fans untuk meminta tanda tangan dan berfoto bersama. Meskipun merasa lelah usai penerbangan panjang, ia tampak tetap melayani para fans dengan senang hati. Bersama Jay Itzes, nampak juga Nathan Choa Aun yang datang bersamaan dengan dirinya. Nathan Choa Aun juga menyapa para fans di bandara yang telah menunggu dirinya cukup lama. Usai itu kemudian para pemain langsung bergegas ke hotel untuk istirahat. Nama lain yang juga sudah terlihat adalah Mauro Zijlstra, Justin Hubner, dan Maarten Paes. Mauro dan Justin Hubner tiba dini hari di Arab. Meskipun tiba dini hari di Arab, hal itu tetap tak menyurutkan niat para fans untuk bertemu para pemain padahal hanya untuk sekedar berfoto dan meminta tanda tangan. Para fans yang telah menunggu kemudian langsung berjajar membuat barisan untuk sekedar meminta foto bersama sang pemain. Mauro yang baru saja menjadi warga negara Indonesia nampaknya masih belum terbiasa dengan menghadapi situasi fans yang telah berkumpul banyak. Mauro tampak malu-malu dan hanya bisa tersenyum tipis saat melayani permintaan fans. Hubner yang juga ditemani pacarnya juga melayani permintaan fans untuk berfoto bersama. Usai kedatangan Mauro dan Hubner, tak lama kemudian Maarten Paes muncul dengan tampilan yang cukup stylish. Maarten Paes yang terbang dari Dallas nampak cukup fit untuk membela timnas Indonesia. Maarten Paes juga tak mau kalah, ia juga tetap melayani permintaan fans meskipun kita tahu sendiri kalau melakukan penerbangan panjang pasti akan menguras tenaga. Yang terbaru, Ragnar Oratmangun juga telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Ragnar Oratmangun tiba di Arab Saudi sekitar pukul 1 siang. Ragnar langsung dijemput oleh official timnas Denny Sultan di Bandara Jeddah. Setelah itu, Ragnar langsung menuju hotel untuk istirahat karena dirinya dijadwalkan untuk langsung mengikuti latihan malam nanti. Calvin Verdong juga telah tiba di Arab Saudi sore kemarin. Dengan menggunakan setelan hijau-hijau, Calvin Verdong menyapa para fans yang telah menunggu dirinya di bandara. Sama seperti yang lainnya, Calvin Verdong juga melayani permintaan fans untuk sekedar berfoto dan meminta tanda tangan. Dilansir dari YouTube Bung Harpa, Calvin Verdong sudah berkomunikasi dengan Coach Patrick untuk membahas strategi dan permainan yang akan dimainkan Verdong di timnas. Mengingat waktu untuk persiapan yang mepet, Calvin Verdong diminta untuk cepat beradaptasi dan menyatu dengan tim. Joey Pelupessy juga telah tiba, tetapi tidak ada yang mengetahui kedatangan Joey Pelupessy. Joey Pelupessy nampaknya menggunakan mode senyap agar fokus ke pertandingan tidak terpecah. Sementara itu, nama-nama yang belum datang seperti Dan James, Miliano Jonathan, dan Kevin Dix yang bermain di Eropa juga dijadwalkan tiba di Arab 6 Oktober malam hari.
Dengan begitu, timnas Indonesia baru bisa menjalani latihan dengan skuad yang lengkap pada tanggal 7 Oktober. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert dan para pemain untuk beradaptasi secara cepat dengan sistem yang akan dimainkan oleh Kluivert. Oleh Romeni telah mengikuti latihan resmi timnas mulai dari hari pertama. Tentunya hal ini telah ditunggu-tunggu oleh semua penggemar timnas. Bagaimana tidak, Ole bisa dikatakan menjadi salah satu pemain paling penting di timnas. Ole sangat diharapkan menjadi ujung tombak Indonesia di lini serang. Kualitasnya dalam mencari peluang dan mencetak gol nampaknya tak perlu diragukan lagi. Ole yang sebelumnya dikabarkan cedera, kini sudah mulai kembali fit. Kendati begitu, menurut Coach Patrick, kondisinya masih terus dipantau oleh tim medis apakah dirinya bisa tampil pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Jika dilihat sekilas dari video yang diunggah oleh akun resmi timnas, Ole Romeni telah mampu mengikuti latihan intens yang diberikan oleh Coach Patrick. Ya, sebelumnya Ole Romeni diragukan untuk tampil di round 4 ini karena ia mengalami cedera yang cukup parah, yaitu cedera patah kaki. Cedera ini ia dapat ketika dirinya mengikuti Piala Presiden di Indonesia. Awalnya ia diperkirakan membutuhkan waktu yang lama untuk recovery dan pulih kembali ke kondisi semula. Karena cedera yang dialaminya tergolong cukup parah, biasanya waktu untuk pulih membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Tetapi semangat dan kecintaan Ole kepada timnas Indonesia membuat dirinya sangat berusaha keras untuk bisa tampil di round 4 kualifikasi Piala Dunia ini. Dalam wawancara di program HYW, mengungkap betapa berat perjuangan dirinya untuk kembali bisa tampil membela timnas. Cedera ini berat, tidak mudah pulih cepat, tapi saya terus kerja keras. Hari-hari panjang, disiplin penuh, dari makanan, tidur, semuanya. Setiap 1% progres pemulihan itu sangat membantu saya. Saya benar-benar fokus total. Bahkan sejak cedera, saya tidak makan 1 gram pun gula, ujar Ole. Ole Romeni juga menambahkan bahwa dirinya sejak menjadi atlet profesional, dirinya selalu menjaga makanan dan gaya hidup sehat. Tetapi menurutnya saat masa pemulihan ini membuat dirinya tambah disiplin. Ole Romeni menunjukkan dirinya sangat ingin membela dan sangat mencintai timnas Indonesia. Ia tahu bahwa dirinya sangat dibutuhkan di lini serang timnas Indonesia. Tentunya dengan hadirnya Ole ini akan sangat membantu timnas untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Indonesia untuk pertama kalinya bisa sedekat ini dengan Piala Dunia. Jika berhasil lolos ke Piala Dunia, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bermain di Piala Dunia. Tentunya hal itu akan menjadi sorotan dunia dan akan memacu semangat negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk menyusul. Meskipun hal itu tak semudah membalikan telapak tangan, tapi Indonesia lolos ke Piala Dunia bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Selama kita yakin dan selalu berusaha, maka sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin pasti akan menemukan jalannya sendiri. Mustahil Tuhan membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Maju terus Garudaku!